Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan cluster 2 menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya sudah siapkan topologinya, yaitu menggunakan perangkat 1 server, 5 switch, 2 access point, 7 PC, dan 2 laptop. Setelah itu, saya menghubungkan antar switch menggunakan kabel crossover. Dan ditempatkan Fasternetnya pada port yang paling akhir. Setelah itu saya mengubah port yang terkoneksi menjadi terang. Jika menghubungkan antar switch, maka portnya diubah menjadi terang, bukan akses. Lalu saya mengkonfigurasi VTP menggunakan mode VTP, mengkonfigurasi switch menggunakan mode VTP. Berikut adalah konfigurasinya. Sini saya menggunakan mode VTP server, VTP client, dan VTP transparent. Yang saat ini saya konfigurasi yaitu VTP server yang membedakan VTP server dan VTP server, VTP transparent, dan VTP client, yaitu VTP client tidak memakai version 2 dan VTP client tidak perlu dipasangkan VLAN karena langsung bisa diakses jika memasangkan VLAN pada VTP server dan VTP transparent saja. Yang kedua, saya mengkonfigurasi VTP client. Yang pertama ini saya masukkan domain, masukkan password. Setelah itu kita masukkan VTP mode client, lalu exit ke adalah konfigurasinya. Bisa di pause jika ingin melihatnya. Ikut konfigurasi VTP server, bisa di pause jika ingin melihatnya. Lalu saya mengkonfigurasi VTP transparent. Sini sedikit berbeda. VTP transparent sama seperti server, memakai version 2. Masukkan domain, password, dan VTP mode transparent. Setelah berikut adalah konfigurasi VTP transparent, bisa di pause jika ingin melihatnya. Selanjutnya saya mengkonfigurasi VTP client yang kedua. Masukkan VTP domain level2.ch.id. Setelah itu masukkan passwordnya. Rahasia level 2. Ini sebagai contoh saja, domain dan password bisa bebas. Masukkan VTP mode client agar bisa diakses. Yang ketiga, saya mengkonfigurasi VTP client yang ketiga. VTP seperti biasa, masukin VTP domain, VTP password, dan VTP mode client.
VTP server ini berguna untuk sumber VLAN, dan VTP transparan ini berguna untuk meneruskan ke berbagai interface melalui VLAN. Setelah itu saya mengkonfigurasi server. Sebelumnya saya konfigurasi access point terlebih dahulu. Satu, kita tambahkan SSID-nya V1, lalu masukkan kode keamanan. Setelah dibuat, oke, lalu kita konfigurasi pada laptopnya, teman. Kita aktifkan. Setelah itu kita koneksikan switch ke klien menggunakan kabel strike. Setelah klien sudah terkoneksi semua dengan switch, kita akan mengkonfigurasi VLAN, virtual VLAN atau virtual. Kita tambahkan VLAN 100 dengan sname TKJ1, VLAN 200 dengan sname TKJ2, dan VLAN 300 dengan sname TKJ3. Setelah ditambahkan VLAN pada VTP server, maka VTP transparan juga ditambahkan VLAN untuk meneruskan ke dua switch berikutnya, TKJ1 dengan VLAN 100, TKJ2 dengan VLAN 200, TKJ3 dengan VLAN 300. Oke, sudah terbuat VLAN-nya. Setelah terbuat VLAN, kita akan memberikan masing-masing VLAN pada klien yang sudah tertera VLAN berapa di situ. Oke, sana sesuaikan dengan yang digambar VLAN-nya.
kita konfigurasi server untuk menambahkan DNS server. Kita masuk ke server lalu berikan IP pada server 92.168.10.254. IP server ini dipakai untuk klien pada DNS servernya. Begitu juga sama pada server IP-nya 92.168.10.254. 254 ini digunakan untuk DNS server. Lalu kita VTP-nya nyalakan, kita buat username dan password yang baru di VTP. Kita cek semua pada kolom berikut. Oke, save, sudah ada, sudah ditambahkan. Lalu kita atur DNS servernya, kita masukkan DNS name-nya, lalu masukkan IP. Oke, kita atur HTTP-nya atau teks yang tampil nanti di web browser yang sudah dibuat. Save jika sudah dibuat. Lalu konfigurasi yang terakhir adalah memberikan masing-masing IP ke semua klien yang ada. Dan IP server yaitu 192.168.10.254 akan dipakai untuk DNS sebagai DNS server. Kita tambahkan IP ke klien pertama, dimulai dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.9, dikarenakan di sini ada 9 klien dan netmasknya 255.255.250 dengan gateway 192.168.10.0 dan DNS servernya yang sudah diterangkan tadi yaitu memakai 192.168.10.254. Masukkan ke klien kedua, sama, berbedanya cuma di bagian IP address-nya itu 1 sampai 9 karena kan ada 9 klien yang tertera.
Setelah selesai memberikan masing-masing IP pada semua klien, kita akan mengeping sesuai dengan VLAN yang ada, yang sudah kita buat VLAN. Oke, kita tes VLAN 300 ke VLAN 300, yaitu laptop ke server punya VLAN yang sama, reply sukses, dan laptop ke PC di VLAN 300, reply, laptop berhasil, laptop ke laptop, reply sukses. Lalu kita mengetes VLAN 200 apakah berhasil. Yes, bisa. Kita tes VLAN 100 apakah bisa. Ya, berhasil. Kita tes kembali VLAN-nya, VLAN 200 berhasil, reply. Nampaknya semua sukses, dan kita akan mengetes DNS server yang sudah kita buat. Maka bisa terbaca dan menampilkan DNS server. Kita masukkan DNS name yang sudah kita buat, berhasil. Ada tampilan HTML. DNS server ini bisa dipakai pada VLAN 300 saja karena server termasuk VLAN 300. Oke, kita mencoba klien yang berikutnya, berhasil. Lalu kita coba ke klien berikutnya pula. Dan berhasil juga. Setelah itu kita akan simulasikan bagaimana antar klien bisa mereply atau mengeping. Kita simulasikan jalurnya. Oke, dari laptop ke switch berhasil, reply dari switch ke switch, dari laptop access point reply, access point ke switch bisa, switch berikutnya juga bisa, switch transparent bisa, lalu ke switch client reply ke access point reply, dan laptop reply juga, dan berhasil, tidak ada kendala atau trouble. Itu daftar perangkat yang terhubung jika disimulasikan. Ini ya mereply kembali. Itu saja tutorial klaster 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.